Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kemarin, kita telah mempelajari bagaimana perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Kita telah mempelajari bagaimana agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat Indonesia, serta apa saja kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha serta peninggalan-peninggalannya. Pada minggu ini, kita akan mempelajari perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Tahukah kalian kapan Islam pertama kali datang ke Indonesia dan dari mana tempat asalnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa pendapat mengatakan. Yang pertama, dari Buya Hamka. Ia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan berasal dari tempat kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut oleh masyarakat Mekah. Pendapat yang kedua mengatakan dari Husain Jajadiningrat. Ia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan berasal dari Persia. Hal ini didasarkan pada persamaan kebudayaan dan tradisi yang berkembang di masyarakat Indonesia dan Persia. Contoh tradisinya adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari kematian kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Islam berasal dari Gujarat dan masuk sekitar abad ke-13 Masehi. Tahun tersebut didasarkan pada penemuan batu nisan Sultan Malik As-Soleh yang berangka 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam secara perlahan-lahan masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi dan baru diterima bentuknya secara politik pada abad ke-13 Masehi. Setelah kita mengetahui kapan Islam pertama kali datang ke Indonesia dan dari mana tempat asalnya, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana persebaran Islam ke Indonesia agar kita mengetahui gambaran mengenai bagaimana proses penyebaran agama Islam ke Indonesia. Tentunya, persebaran agama Islam terjadi secara bertahap. Daerah yang pertama kali mendapatkan pengaruh agama Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Hal itu disebabkan karena daerah tersebut merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga penyebaran agama Islam dapat cepat tumbuh dan berkembang di sana. Lalu bagaimana proses penyebaran agama Islam di berbagai wilayah kepulauan Indonesia? Ada beberapa cara dalam proses penyebaran agama Islam di berbagai wilayah kepulauan Indonesia. Yang pertama, melalui perdagangan. Kondisi geografis Indonesia merupakan jalur perdagangan atau pelayaran yang mengakibatkan kepulauan Indonesia merupakan tempat bertemunya para pedagang, baik berasal dari lokal maupun para pedagang dari bangsa-bangsa lain, seperti Arab, Persia, India, dan Cina. Mereka bermukim atau bertempat tinggal di sekitar pelabuhan-pelabuhan. Hal ini disebabkan karena mereka harus menunggu perubahan angin yang memungkinkan mereka untuk kembali ke negeri asalnya. Pada saat bermukim inilah, para pedagang tersebut menyebarkan agama Islam. Yang kedua, melalui pernikahan. Para pedagang yang bermukim di sekitar pelabuhan tersebut banyak yang melakukan pernikahan dengan masyarakat pribumi. Dalam Babadan Hikayat ditemukan cerita mengenai pernikahan seorang pedagang atau golongan Islam dengan anak raja bangsawan pribumi. Contohnya dalam Babad Tanah Jawi menceritakan tentang pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya dan melahirkan seorang putra yang kelak akan menjadi Raja Demak yang bernama Raden Patah. Yang ketiga, melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang pada saat itu adalah surau, dayah, dan pesantren. Di tempat inilah para ulama mendidik santri-santrinya tentang agama Islam. Setelah selesai, santri tersebut kembali ke kampung halamannya dan menyebarkan ke masyarakat sekelilingnya. Yang keempat, melalui kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni seperti wayang kulit. Disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang mahir dan disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur agama Islam ke dalam pertunjukan wayang, sehingga akhirnya rakyat dapat masuk agama Islam. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut tampak seperti berikut.
Yang pertama, bidang politik. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Yang kedua, bidang sosial. Pada masa Islam, masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat. Di Jawa misalnya, seorang ulama diberi gelar kiai. Begitu pula dengan para penyebar agama Islam diberi gelar sunan. Yang ketiga, bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, meskipun masih ada masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, ataupun kepercayaan terhadap roh halus. 4. Bidang kebudayaan. Pada masa Islam, terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Kerajaan-kerajaan Islam dikenal dengan sebutan kesultanan, dan rajanya disebut sultan. Kesultanan Islam di Indonesia diperkirakan lahir sejak abad ke-13 Masehi. Berikut beberapa kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kesultanan Samudra Pasai. Sultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Sultan yang pernah memerintah Samudra Pasai antara lain adalah Sultan Malik As-Soleh, Sultan Malik At-Thohir, dan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. 2. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. 3. Kesultanan Demak. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. 4. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. 5. Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar berawal dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. 6. Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya. 7. Kesultanan Ternate dan Tidore. Pada abad ke-15 Masehi, para pedagang ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Jelolo, dan Bacan. 8. Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaannya pada masa awal abad ke-17 Masehi dan mengalami kemunduran setelah masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasik Billah tahun 1857 Masehi. Apakah kalian tahu peninggalan sejarah masa Islam? Masjid ini adalah salah satu peninggalan masa Islam. Masjid ini bernama Masjid Baitur Rahman yang dibangun oleh Kesultanan Aceh Darussalam pada saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selain Masjid Baitur Rahman, masih banyak peninggalan masa Islam. Berikut peninggalan-peninggalannya.